Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Musibah datang lagi. Sesampainya di rumah, Kiara pun langsung turun begitu saja dari mobil Liam. Ia bahkan tak mengucapkan kata apapun. Bahkan untuk sekedar basa-basi terima kasih tidak ia ucapkan. "Kia, hati-hati kaki kamu," teriak Liam dari dalam mobil. Ia ingin turun, namun ia tak mau merepotkan. Karena kini kondisi bajunya juga sangat basah. Terlebih lagi, ia tidak mau terlihat jelek bila di depan Zaskia. Dengan jalan tertatih, Kiara tidak memperdulikan teriakan Liam. Ia terus melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, seperti dugaannya, saat ia masuk ke dalam rumah, sudah disambut dengan tatapan sinis dari ibunya. "Astaga, kamu lihat penampilan kamu, Kia. Dari mana saja kamu basah-basah begini? Kamu itu sudah bukan anak kecil. Umur kamu itu sudah dewasa. Kenapa kamu masih saja terus bersikap seperti itu?" seru Rani dengan marah saat melihat Kiara yang memasuki rumah dengan keadaan basah kuyup. "Mama, sudah ma," ucap Zaskia dengan lembut. Ia pun segera menghampiri Kiara. "Kakimu kenapa?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Bagus, bagus kamu Kiara. Pulang-pulang dengan basah kuyup, dengan kaki luka kayak gitu. Makin lama kamu itu makin gak benar. Kamu mau jadi preman, hah?" saut Rani semakin murka. "Mah, tadi Kia gak sengaja jatuh. Kia..." "Halah, emang dari kecil kamu itu hobinya nyusahin orang aja. Habis ini kamu pel lantainya. Berhenti menyusahkan orang lain," kata Rani dengan ketus. Lalu ia melenggang pergi meninggalkan Kia dan Zaskia. "Sudahlah, jangan diambil hati. Ayo, kakak antar kamu ke kamar. Kakak siapin air hangat ya. Habis itu kakak obati luka kamu. Kalau tidak, nanti bisa infeksi," ucap Zaskia merangkul Kia dan membawanya menuju kamar. "Kamu tadi dari mana? Ngapain? Sama siapa? Kenapa bisa kayak gini?" tanya Zaskia beruntun saat Kiara sudah selesai dengan ritual mandinya. "Ah, sakit kak," jerit Kia saat Zaskia mengobati luka di kakinya. "Kiara, kayaknya ini mesti ke rumah sakit deh. Kita ke rumah sakit aja ya, dalam banget soalnya," kata Zaskia mengerutkan dahinya dan menelan salivanya dengan susah saat melihat luka di kaki Kiara yang terlihat sangat parah. "Gak perlu kak, nanti juga sembuh sendiri," ujar Kiara meringis menahan sakit. "Tapi ini dalam banget Kiara, dan juga kakak takut infeksi. Gak mau tahu, ayo kita ke rumah sakit sekarang." Dengan cepat Zaskia bangkit dan kembali membopong tubuh Kiara menuju mobilnya. Di lantai bawah terlihat Rani sedang duduk santai dengan ponsel di tangannya. Dan saat ia melihat Zaskia sedikit kesusahan membawa Kiara, ia hanya bisa menghela nafasnya berat dan kembali cuek tidak peduli. Sementara Kiara juga terlihat tidak peduli. Walaupun sebenarnya jauh di lubuk hatinya, ia merasa sangat sakit. Kisah cintanya dengan Liam pupus, kandas sebelum ia memulainya. Dan hubungannya dengan sang mama semakin hari semakin sulit untuk ia tebak. Kiara memang terlihat galak dan tomboy di luar. Namun, jauh dari dalam lubuk hatinya, ia begitu tersiksa dan lemah.
Sejak kecil, ia merasa selalu dibedakan oleh ibunya. Entah mengapa, Rani selalu memanjakan Zaskia. Namun, bila dengannya, Rani seperti cuek dan tidak peduli. Entah dosa apa yang sudah dilakukan oleh Kiara di masa kecil, hingga membuat sang ibu selalu membedakan antara dirinya dan kakaknya. Namun satu hal yang Kiara tahu dan yakini, bahwa Rani tidak jahat. Setelah sampai di rumah sakit, luka Kiara segera ditangani oleh dokter. Dan memang benar adanya, bahwa luka di kaki Kiara lumayan serius. Karena kakinya tertusuk paku yang mengandung karat dan mengakibatnya sedikit robek, harus dijahit. Hampir 1 jam lamanya dokter mengobati luka di kaki Kiara dan terpaksa harus menjahitnya beberapa. Kini, Kiara masih duduk di ruang UGD sambil menunggu Zaskia yang sedang menebus obat. Merasa bosan, Kiara mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tidak melihat dokter yang tadi sudah memberikannya wejangan panjang lebar. Akhirnya, Kiara memutuskan untuk mengendap-endap keluar dari ruangan itu dan mencari keberadaan Zaskia. Untung aja itu dokter gak ada, gumam Kiara pelan. Lalu, ia pun berjalan dengan sedikit tertatih menuju tempat penebusan obat. Bruk! Au! Setan! Teriak Kiara begitu menggelegar saat dirinya tanpa sengaja ditabrak oleh seseorang hingga membuatnya terjatuh dengan posisi ditindih oleh seorang laki-laki. Bukan hanya tubuhnya yang tertindih, namun kakinya juga tertindih, yang membuatnya menjerit kesakitan karena kakinya sepertinya kembali berdarah. Berisik, cetus laki-laki itu mengusap telinganya karena merasa begitu penging mendengar suara teriakan Kiara. Berisik, setan, pergi gak lo? Sakit woi! Teriaknya semakin kencang, membuat laki-laki itu langsung tersadar dan segera beranjak bangun dari posisinya. Mendengar teriakan Kiara membuat orang yang berlalu lalang langsung menghampiri untuk melihat keributan yang terjadi. Sementara laki-laki itu tampak cuek dan ia tidak memperdulikan Kiara sama sekali. Laki-laki itu pun langsung melenggang pergi begitu saja dengan langkah terburu-buru. Setan, sialan, kampret, gak jelas, laki-laki gak ada akhlak, umpat Kiara menahan sakit di kakinya. Astaga Kiara, geram seorang laki-laki yang memakai jas dokter dan langsung menatap tajam ke arah Kiara. Tadi, ia meninggalkan Kiara sebentar dan saat ia kembali, Kiara sudah tidak ada di sana. Ia sempat mengira bahwa Kiara sudah pulang. Namun, ternyata Zaskia juga datang dan membawa obat, menanyakan di mana keberadaan Kiara. Mendengar suara jeritan Kiara, membuat laki-laki yang bergelar dokter tersebut langsung berlari ke arah sumber suara. Bas, sakit banget sumpah. Lo gak lihat? Itu kakiku berdarah lagi. Jangan marah sekarang, bantuin gue dulu. Ucap Kiara meringis dan menatap kakinya dengan tatapan mengibah. Makanya, kalau dibilang tunggu, itu berarti tunggu dulu. Astaga, Kiara susah banget sih dibilanginnya. Lo tahu gak, kalau dari tadi Zaskia juga nyariin kamu. Kan gue udah bilang, marahnya nanti dulu. Gue itu di sini pasien loh. Jangan galak-galak. Tanpa berkata lagi, laki-laki yang bernama Bastian itu langsung menggendong Kiara dan kembali membawanya ke UGD untuk mengganti perban yang kini sudah berwarna merah.
Sementara Zaskia yang melihat luka Kiara semakin parah, akhirnya memutuskan untuk merawat inap Kiara. Ia tidak mau mengambil resiko lagi, karena ia takut bila nanti ia membawa Kiara pulang ke rumah, maka adiknya semakin tidak bisa diam. Ditambah hubungan Kiara dengan mamanya, Zaskia tak berani menjamin kalau Kiara akan betah di rumah berhari-hari. Udah, diam. Nurut sama gue. Jangan bandel lagi. Ancam Bastian menatap tajam pada Kiara saat gadis itu hendak beranjak dari berangkar. Kia, panggil Liam yang baru saja datang dengan nafas tersengal-sengal. Seketika Kiara langsung terdiam dan menatap Zaskia serta Liam bersamaan. Dari tadi aku kan udah nawarin buat ke rumah sakit, tapi gak mau. Dan sekarang lihat. Liam begitu terkejut saat mendapatkan telepon dari Zaskia yang mengatakan bahwa Kiara dibawa ke rumah sakit. Namun saat ditinggal untuk menebus obat, tiba-tiba Kiara menghilang. Liam yang baru saja selesai mandi dan berpakaian pun langsung pergi menuju rumah sakit, lantaran khawatir dengan Kiara. Liam, kok kesini? Tanya Kiara mengerutkan dahinya. Lalu sedetik kemudian ia menatap sang kakak yang terlihat menganggukkan kepalanya. Dih, aku tuh gak apa-apa ya, kakak aja yang terlalu lebay. Cetus Kiara mendengus kesal. Lebay? Gimana gak lebay? Kalau kamu tiba-tiba ngilang. Dan lihat sekarang, luka kamu harus dijahit kembali. Dan kakak gak mau tahu. Pokoknya kamu harus rawat inap. Titik, gak pakai koma. Kata Zaskia dengan tegas. Kakak, rengek Kiara memelas. Namun Zaskia sudah tidak peduli. Ia sangat khawatir dengan keadaan Kiara. Dan ia tidak mau mengambil resiko lagi. Kalian berdua sudah makan? Tanya Liam. Kini keadaan sudah tenang dan damai. Kiara tengah asik membaca buku komik fantasi kesukaannya. Sementara Zaskia membaca novel romantis sambil duduk di sudut sofa berdekatan dengan Liam. Sudah? Belum, jawab Kiara dan Zaskia bersamaan. Kamu belum makan? Tanya Liam langsung menatap Zaskia yang sedari tadi tengah asik dengan bukunya. Hehe, Zaskia hanya menyengir kuda menatap Liam. Namun hanya sebentar. Ia kembali fokus lagi dengan buku bacaannya, membuat Liam langsung menghela nafas berat. Za, kamu itu punya mah loh. Udah tahu sering kambuh. Kenapa makan selalu ditunda sih? Kalau kamu nanti sakit, gimana? Siapa yang akan repot? Kamu sendiri kan? Omel Liam panjang lebar. Kiara yang mendengar omelan Liam langsung menatap ke arah dua orang yang sedang duduk berdampingan tak jauh dari berangkarnya tersebut. Ada rasa sedikit nyeri saat harus melihat khawatiran di wajah Liam untuk Zaskia. Apa sih Will? Aku belum lapar. Dan kalau aku sakit, kan kamu sudah pulang. Jadi aku gak repot sendiri. Ujar Zaskia lalu tertawa membuat Liam langsung mendengus dan mengacak-acak rambut Zaskia dengan gemas. Iya, aku sudah kembali. Tapi aku juga gak mau ngurus kamu kalau sakit. Maka dari itu, jangan sakit, kata Liam menatap Zaskia dengan tulus. Liam, udah malam. Mending kamu antarin kakak pulang deh. Aku juga mau tidur. Ngantuk banget, ucap Kiara menguap, pura-pura mengantuk. Kia, kalau kakak pulang, kamu di sini sama siapa? Enggak, kakak akan di sini nunggu kamu, ujar Zaskia menolak. Kakak, ini rumah sakit, banyak orang. Lagian, mama juga di rumah sendirian. Kalau kakak nggak pulang, nanti mama nggak ada yang nemenin. Dan juga ada Bastian di sini. Dia shift malam.
Nanti dia akan nemenin Kia, kata Kiara panjang lebar. Tapi Kiara bener Za, kamu harus pulang. Biar nanti aku kembali lagi ke sini. Yang penting kamu pulang dulu. Tante Rani pasti nanti khawatir kalau kedua anak gadisnya tidak ada di rumah. Ungkap Liam. Janji ya, kamu nanti kesini lagi, kata Zaskia. Dan Liam pun menganggukkan kepalanya. Kiara hanya bisa diam menghela nafasnya berat saat menatap kepergian Liam dan Zaskia. Bohong bila Kiara tak cemburu. Namun ia bisa apa? Liam dan Zaskia adalah dua orang yang paling ia sayangi. Ia tidak mungkin menjadi penghalang di antara mereka. Hidupnya sudah terbiasa selalu mengalah dan tersakiti. Jadi, bila kini ia harus mengalah dan tersakiti sekali lagi, ia rasa itu tidak apa. Begitulah pikir Kiara. Bersambung.